Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran soteriologi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Yang malam ini temanya adalah doktrin Alkitab tentang keselamatan. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui ya Bapak Ibu yang terkasih. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Pak Kemiri untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di sore hari kami Indonesia ataupun pagi hari di Amerika ataupun di negara-negara yang berbeda waktu, kami sehati melalui Zoom sama Adonai dan channel-channel yang terkait mau belajar tentang firman Tuhan, Bapa, yaitu tentang doktrin keselamatan. Ini yang masih banyak multi tafsir antara satu gereja dan gereja yang lain. Dan sering jadi pertentangan polemik di Zoom. Untuk itu kiranya Bapak Engkau berkatilah Pak Daniel Palung. Rohmu yang kudus hadirlah di dalam persekutuan kami ini Tuhan. Terangilah hamba-Mu ini Tuhan. Beri hikmat supaya mengajari kami satu sama lain dengan baik. Karena kami tahu pimpinan-Mu itulah yang terbaik, bisa menerjemahkan firman Tuhan dan kami bisa mengerti Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini. Dan juga semua yang tim yang sana di sini juga Engkau urapi. Sis Allen juga Engkau urapi Tuhan yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Dan sesudah kami terlibat dalam acara ini, baik IT juga Engkau urapi semua Tuhan. Baik kuasa-kuasa kegelap, iblis Lucifer kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak boleh mengacaukan acara ini. Terima kasih karena kami siap menerima berkat dari ilahi yang paling mahal, lebih berharga dari mamon apapun, harta apapun di dunia ini. Terima kasih Bapak yang sambut bermain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kemiri. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengar profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang soteriologi. Dipersilakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MMis, MTH, Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari 1960. Pendidikan Teologi, PGAK, Seminari Betel, Jakarta tahun 1981 hingga tahun 1984. STT Antioquia, TZIS, S2 Sistematik Teologi tahun 2001 hingga tahun 2003. STTII Jakarta, S2 Misiologi tahun 2002. STTII Jakarta Teologia mulai tahun 1996 hingga tahun 2000. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GPI Jemaat Sola Gracia Ciledug Tangerang. Ketua Bidang Teologia GPI Wilayah 6 BPD Banten dari mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara tahun 2001 hingga tahun 2013. Karya penulis buku Kingdom Speaker, pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Daniel Palungan akan mengajarkan kita tentang soteriologi. Bagi Anda yang mungkin masih asing dengan istilah ini, berikut adalah penjelasan singkat dari beliau.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang doktrin soteriologi, yaitu doktrin yang mempelajari tentang keselamatan. Orang-orang berdosa yang tadinya jauh dari Tuhan dapat kembali kepada Allah melalui satu karya penyelamatan Tuhan yang disebut sebagai soteriologi. Doktrin ini sangat penting, oleh karena dari doktrin ini kita akan mengetahui apa yang Allah telah kerjakan untuk orang-orang berdosa dapat kembali kepada Allah, dan apa yang orang-orang berdosa harus lakukan. Nah, doktrin ini sangat penting oleh karena pada akhir-akhir ini mulai muncul lagi ada pertentangan-pertentangan di antara hamba-hamba Tuhan yang berpandangan bahwa keselamatan itu bisa hilang, yang berpandangan bahwa keselamatan itu tetap, artinya sekali selamat tetap selamat, ya. Kemudian dengan berkembangnya ajaran hyper grace, maka akhirnya orang tidak takut untuk berbuat dosa karena mereka beranggapan bahwa betapapun dosa yang Anda perbuat itu sangat besar, anugerah Tuhan lebih besar. Dan ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita tidak salah untuk memperlakukan hidup ini sebagai orang Kristen. Jadi saya kira itu yang menjadi pendahuluan supaya saudara bisa tahu dan kemudian tertarik untuk mempelajari pelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah menayangkan profil dari Pak Daniel Palungan dan pengertian tentang soteriologi. Ternyata pembelajaran tentang soteriologi ini sangat penting sekali bagi kita, anak-anak Tuhan, supaya kita tahu bagaimana karya keselamatan Allah bagi manusia berdosa dan bagaimana kita yang telah diselamatkan untuk terus menjaga kasih karunia keselamatan itu bagi diri kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada narasumber kita, yaitu Pak Daniel Palungan. Dipersilakan Pak Daniel. Terima kasih Bu Aling. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita diberi waktu untuk boleh bersama-sama bersekutu dan untuk membahas bersama-sama satu pokok doktrin yang seperti dalam doa pembukaan tadi, kemudian dalam pengantar moderator sudah dijelaskan bahwa pelajaran ini sangat penting, bukan saja karena memang perlu diketahui oleh banyak dan semua anak-anak Tuhan, tetapi karena memang pengajaran ini juga sangat kontroversi di berbagai kalangan. Nah, oleh karena itu maka saya mencoba untuk memaparkan kepada saudara apa yang Alkitab katakan dan apa yang harus kita perbuat untuk kita bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan. Dan saya mendasarkan semua semua pernyataan-pernyataan di dalam diktat ini atau dalam pembelajaran ini dengan dasar Alkitab. Dan karena itu maka saya terbuka untuk challenge. Tetapi dasarnya untuk saudara men-challenge adalah saudara juga harus mengemukakan pendapat-pendapat itu berdasarkan data-data dari Alkitab. Karena kalau nanti ada hal-hal yang saudara mengemukakan yang saudara menyatakan tidak setuju dengan apa yang saya katakan, tetapi saudara tidak mendasari pernyataan-pernyataan saudara itu dengan ayat-ayat Alkitab, maka saudara menggiring saya untuk kita terjebak di dalam debat kusir. Nah, oleh karena itu maka saya akan menerima semua masukan, semua pendapat, tetapi masukan pendapat itu harus berdasar kepada Alkitab. Nah, soteriologi itu adalah bagian dari sistematika teologi. Teologi itu dibagi di dalam 4 garis besar, saudara, sebagai secara singkat saja. Yang pertama itu adalah teologia biblika. Teologia biblika,
teologia sistematika, teologia historika, dan teologia praktika. Nah, khusus untuk teologia sistematika itu ada 10 ya. Bibliologi, teologia proper, kristologi, kemudian angelologi, kemudian hamartiologi, dosa, kemudian angelologi, kemudian eklesiologi, antropologi, kemudian eskatologi, ya kurang lebih segitu. Jadi ada 10 doktrin-doktrin dasar yang ada di dalam Alkitab, dan itu terhimpun di dalam satu kelompok teologi yang namanya sistematika teologi. Nah, salah satu dari 10 itu adalah soteriologi. Nah, apa soteriologi itu? Dari judul ini sudah tergambar juga cukup jelas bahwa soteriologi adalah doktrin keselamatan secara alkitabiah. Nah, jadi kata secara alkitabiah di sini, saudara sudah mesti menggarisbawahi bahwa apa yang saya nyatakan kepada saudara ini bukan berdasarkan buku, bukan berdasarkan senior-senior saya atau pendeta-pendeta idola saya atau dosen-dosen favorit saya, tetapi apa yang saya akan kemukakan kepada saudara-saudara adalah fakta-fakta, data-data dari Alkitab yang berbicara tentang doktrin ini, yang tentu sebelum tersaji di dalam PPT ini sudah dikaji, sudah dianalisis, kemudian sudah diklasifikasi, dan karena itu saya akan mencoba untuk menyampaikan, menyajikannya kepada saudara itu secara sistematis. Ya, jadi saya harap saudara bisa mengikuti pelajaran ini dengan rutin, tanpa putus-putus, sehingga saudara bisa mengikuti dari awal sampai pada akhir dan kemudian mendapatkan satu penggambaran yang menyeluruh. Nah, doktrin keselamatan adalah doktrin yang nampaknya biasa. Sepertinya telah diketahui oleh semua orang Kristen. Namun nyatanya banyak orang Kristen yang sebenarnya kurang mengetahui secara benar konsep keselamatan yang ada di dalam Alkitab secara keseluruhan. Banyak dari antara jemaat yang tidak memiliki keyakinan keselamatan bahkan tidak tahu kemana rohnya akan pergi bila kematian menjemputnya. Sebaliknya, begitu banyak orang Kristen meyakini bahwa begitu mereka menjadi Kristen, saat itu juga mereka telah selamat dan pasti masuk surga. Jadi ini saudara mesti hati-hati itu, ya. Satu sisi banyak orang Kristen itu yang masih ragu oleh karena mereka masuk ke Kristenan itu hanya secara alami, Kristen, lahir di dalam keluarga Kristen dan karena itu dia menjadi orang Kristen. Tetapi sebenarnya hidupnya itu dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan yang tradisional, saya tanda petik. Agama-agama suku. Ya. Ini pada umumnya terjadi di daerah-daerah Kristen di Indonesia, khususnya di kampung halaman saya itu, boleh dibilang hampir 100% Kristen, tetapi sebagian besar dari orang-orang Kristen itu masih lebih percaya kepada keyakinan-keyakinan suku, ya, daripada keyakinan yang berdasar Alkitab. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain, ada orang yang begitu menganut Kristen, dia percaya, oh ini masuk surga. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas bahwa agama Kristen itu tidak jaminan keselamatan. Ya, kekristenan bukan jaminan keselamatan. Nah, oleh karena itu maka saudara harus hidup lebih daripada sekedar Kristen. Nah, mengingat doktrin keselamatan adalah salah satu doktrin pokok dalam Alkitab, maka setiap orang percaya perlu memahami dengan benar konsep-konsep keselamatan di dalam Kristus seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, agar melalui pemahaman yang benar tersebut, imannya dapat bertumbuh dan keyakinannya semakin berakar di dalam Kristus. Tidak bisa tidak, doktrin keselamatan ini menjadi begitu penting
karena asas pengajaran dasar ini menentukan bangunan iman di atasnya. Nah, jadi doktrin keselamatan ini itu akan sangat terkait erat dengan doktrin-doktrin yang lain di dalam Alkitab, seperti doktrin eklesiologi, doktrin eskatologi, ya, itu sangat terkait. Nah, oleh karena itu maka saudara mesti betul-betul memahami landasan dasar dari kekristenan, dan salah satunya itu adalah doktrin keselamatan. Beberapa pandangan yang akan menjadi hipotesa dalam diktat ini. Masuk Kristen sama dengan masuk surga. Saya sudah sebutkan tadi di pendahuluan. Keselamatan seorang dapat hilang. Nah, ini tadi di dalam doa pembukaan itu memang ini yang menjadi paham kelompok-kelompok gereja tertentu, sehingga antar satu gereja dengan gereja lain itu terjadi satu pertentangan yang bermuara kepada relasi yang disharmonis. Ada yang mengatakan keselamatan tidak dapat hilang sekalipun orang itu hidup dalam dosa, atau sekali selamat tetap selamat. Nah, jadi pokoknya udah selamat ya hidup semau gue gitu ya, dan apapun dosa yang saya perbuat itu tidak bisa menghalangi atau tidak bisa membatalkan keselamatan saya. Kemudian hipotesa yang lain adalah keselamatan adalah hasil kerjasama antara Allah dengan manusia. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang mereka kutip itu sebagai satu dasar bahwa manusia harus mengerjakan keselamatannya. Karena itu ada yang mengatakan baptisan menyelamatkan, manusia harus berpartisipasi untuk memenuhi tanggung jawab di dalam keselamatannya. Lalu hipotesa yang terakhir adalah keselamatan merupakan karya Allah sepenuhnya, dan karena itu tidak dapat dibatalkan oleh apa dan siapapun. Nah, jadi dari 5 hipotesa ini akan kita bedah satu demi satu, tetapi bukan membahas poin-poin ini secara berbeda atau terpisah-pisah. Namun saya akan membahas doktrin keselamatan itu secara alkitabiah, sehingga nanti pada akhirnya akan secara otomatis mana dari kelima pandangan ini yang didukung dengan fakta-fakta atau data-data dari dalam Alkitab. Jadi saya di sini tidak sedang mau menyerang satu kelompok dengan pandangan-pandangan yang ada di dalam hipotesa ini, tetapi saya akan menguraikan Alkitab itu secara menyeluruh, mendasar, sistematis, dan pada akhirnya nanti saudara sendiri yang akan melihat mana dari kelima pandangan ini yang dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan Alkitab. Nah, pengertian selamat. Manusia kembali kepada hubungan yang harmonis dengan Allah. Ini kita tahu bahwa pada awal mula Allah menciptakan manusia itu, manusia dalam keadaan sempurna, dan oleh karena itu maka relasi antara pencipta dan ciptaan, antara manusia dan antara Allah dengan manusia itu terjalin dalam suasana yang harmonis dan tanpa penghalang sedikit pun. Itu awal mulanya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena memilih untuk tidak taat kepada Allah, tetapi memilih dengan bebas untuk mentaati keinginannya sendiri, maka sejak saat itu manusia terputus hubungannya dengan Allah, atau manusia mengalami relasi yang disharmonis dengan Sang Pencipta, dan karena itu manusia diusir dari Taman Eden. Nah, tetapi kemudian dengan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah dan Yesus Kristus, atau Allah di dalam Yesus Kristus itu, maka manusia yang percaya kepada Allah di dalam Yesus itu dikembalikan kepada relasi yang harmonis. Nah, itu. Yang kedua, selamat artinya manusia memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Jadi keselamatan yang diajarkan Alkitab itu bukan
masalah hidup selama kita di tengah-tengah dunia yang hanya sementara itu, tetapi keselamatan itu artinya bahwa manusia dikembalikan kepada tujuan diciptakannya, yaitu hidup bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Itu yang kedua. Pengertian yang ketiga yang saya dapat sampaikan di sini adalah bahwa selamat berarti manusia itu kembali kepada tujuan Allah menciptakannya. Dia punya sikap yang benar terhadap Allah, memuji, menyembah, dan mentaati Allah, dan manusia bertanggung jawab terhadap alam semesta sebagaimana yang sudah dimandatkan Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 dan juga dalam pasal 1. Jadi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu akan kembali kepada tujuan ini. Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuji dan menyembah Dia, dan juga untuk menjadi mitra kerjanya, mengelola dan melestarikan alam semesta ini. Nah, ini yang namanya mandat kultural atau mandat budaya. Jadi itu secara sederhana pengertian dari keselamatan itu. Nah, ini pernyataan yang perlu kita pegang erat-erat, ya. Bahwa manusia tidak dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri. Sini ada beberapa ayat yang saya mau bacakan kepada saudara, karena ada banyak orang yang berpikir bahwa keselamatan itu dapat diraih atau dapat diperoleh dengan usaha sendiri. Tentu ini bukan dalam kelompok Kristen ya, tetapi di luar kekristenan itu ada pandangan-pandangan atau ada keyakinan-keyakinan yang meyakini bahwa manusia dapat kembali kepada Allah itu melalui usaha dan pekerjaannya sendiri. Tetapi 3 ayat ini, saudara-saudara, saya mau bacakan secara lengkap kepada saudara. Pertama-tama dari Roma pasal 7 ayat yang ke-21. Ya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, ini adalah jeritan ungkapan hati dari seorang hamba Tuhan yang besar dan seorang tokoh agama yang besar sebelum dia menjadi Kristen, yaitu Paulus. Nah, kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3, saudara, kita melihat di situ bahwa Paulus ini adalah seorang yang sempurna di dalam mentaati hukum Taurat. Tetapi ternyata di dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24 ini, dia temukan bahwa dia tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat itu dengan kekuatannya sendiri. Karena itu di dalam ayat yang ke-24 dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rohnya ingin untuk melakukan yang baik. Pikirannya sadar bahwa yang baik itulah yang menyenangkan Tuhan. Dan dia ingin melakukan. Tetapi dia berkata bahwa di dalam anggota-anggota tubuhku ada satu kekuatan, ada satu kuasa yang aku tidak bisa kalahkan, yang aku tidak bisa atasi dengan niat dan dengan keinginan. Oleh karena itu maka aku manusia celaka. Nah, lalu ayat 25. Syukur kepada Allah. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan di dalam ayat 24, itu ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan
kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, dan dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, itu realita yang Paulus temukan di dalam kehidupannya. Nah, dalam Filipi pasal 3, saya sudah singgung sedikit tadi, bahwa kesalehan, kehidupan keagamaan, betapapun sempurna, betapapun salehnya, saudara dan saya, dan juga kelompok-kelompok agama yang lain itu ya, kesalehannya itu sama sekali tidak mempengaruhi atau tidak membawanya satu langkah, satu inci lebih dekat kepada Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, ini Paulus, dia membeberkan semua prestasi dan capaian di dalam kehidupan keagamaannya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, jadi Filipi pasal 3 di sini, Paulus mau memperlihatkan masa lalunya dan masa kininya. Artinya ada dua fase kehidupan Paulus. Dia sebutkan atau dia uraikan secara detail panjang lebar tentang prestasi di luar Kristus sebagai seorang yang beragama, penganut agama Yahudi dan yang begitu fanatik dengan hukum Taurat. Tetapi kemudian dia temukan bahwa apa yang dia capai secara keagamaan itu ternyata itu adalah sampah. Nah, baru masa kininya adalah bahwa aku ada di dalam Kristus itu bukan karena perbuatan, bukan karena kesalehan, bukan karena ketidakbercacatan bercacat di dalam hukum Taurat, tetapi aku ada di dalam Kristus itu berdasarkan kebenaran yang dianugerahkan Allah. Nah, jadi dari beberapa uraian saya ini sudah bisa menghubungkan dengan hipotesa-hipotesa di atas tadi, ya. Nah, lalu filsafat sama sekali juga tidak membawa orang itu lebih dekat kepada Tuhan. Nah, tentu ini secara khusus ditujukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yunani, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-18. Tunggu ya. Kok salah tulis di sini. Oh, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah,
Saudara baca seluruh perikop ini, ya, saudara bisa melihat di situ bagaimana Paulus pada waktu itu sedang memberikan satu pernyataan yang jelas-jelas membuktikan bahwa pandangan orang-orang Yunani tentang keselamatan yang bisa diperoleh dengan filsafat yang semakin tinggi itu ternyata sama sekali tidak berdaya. Oleh karena itu maka yang membuat orang datang kepada Tuhan, yang membuat orang berkenan kepada Tuhan itu adalah salib itu. Nah, justru salib ini yang oleh orang-orang Yunani dianggap sebagai satu kebodohan. Bahwa pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa, tetapi pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang-orang yang percaya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa filsafat, kesalehan hidup, ketaatan hukum Taurat itu sama sekali tidak berdaya untuk membuat orang hidup kembali kepada tujuan semula Allah menciptakan atau kembali kepada keselamatan yang diharapkan. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian keselamatan dalam arti yang khusus, ya kita lihat dulu bahwa kata keselamatan itu memiliki pengertian umum juga, ya, baik di dalam bahasa Perjanjian Lama maupun di dalam bahasa Perjanjian Baru. Di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk keselamatan yaitu sozo, ya. Sozo, yang berarti menjadi sehat, menyembuhkan, menyelamatkan, mengawetkan. Nah, jadi dari kata zozo ini, itu ada 4 variabel artinya, yaitu menjadi sehat, menjadi sembuh, menyelamatkan, dan mengawetkan. Nah, kata menyelamatkan di sini juga masih memiliki beberapa arti. Bisa selamat kembali kepada kehidupan yang kekal, bisa juga selamat dalam arti sembuh dari penyakit atau lepas dari bencana kecelakaan. Nah, dalam hubungan dengan orang berdosa atau manusia berdosa, kata itu berarti menyelamatkan dari kematian kekal atau mempertahankan hidup. Nah, jadi selamat di sini kalau dikaitkan dengan orang-orang berdosa, itu berarti bahwa diselamatkan dari penghukuman yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, itu pengertian Perjanjian Baru atau bahasa Yunani. Nah, di dalam Perjanjian Lama dipakai kata seperti yasa, yang artinya kemerdekaan dari larangan-larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini pamali, itu pamali, ya kan? Dibebaskan dari ikatan-ikatan, dilepaskan, menyelamatkan, membebaskan, menyelamatkan diri dari kehancuran, baik secara moral dan memberi kemenangan, menolong. Nah, jadi itu banyak pengertian, ya, dari satu kata di dalam bahasa Ibrani itu banyak pengertian yang bisa menjadi salah satu, ya, atau kemungkinan terjemahan yang nanti kita akan pilih salah satu mana yang cocok dengan pokok yang sedang kita bahas, yaitu soteriologi. Nah, selain itu bahasa Ibrani juga mempergunakan kata salom. Salom itu bisa selamat tapi bisa damai atau sehat. Salom, selamat. Salom, damai. Salom, sehat. Nah, itu bisa. Jadi masih luas artinya. Nah, ada juga yang selem. Persembahan syukur bagi kebebasan sesuai perjuangan. Ada usaha yang dilakukan dan usahanya itu menghasilkan, maka dipersembahkanlah persembahan yang disebut selem. Dan ini diartikan juga bahwa itu berarti orang itu bebas, orang itu selamat. Nah, pemakaian kata-kata tersebut menunjukkan kepada pembebasan oleh Yahweh. Pembebasan itu menghantar manusia kepada keselamatan yang bersumber dari Allah. Nah, jadi tersirat di dalamnya bahwa
perjuangan manusia untuk melawan sesuatu, menghadapi sesuatu ini. Apakah sakit penyakit, apakah penderitaan-penderitaan yang lain. Nah, dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Yahweh, manusia mengalami pembebasan. Nah, itu juga disebut sebagai Shalem. Nah, kita akan semakin mengerucut ya. Terdapat beberapa konsep keselamatan di dalam Kristus yang harus dipahami dan diterapkan demi memperoleh keselamatan yang sesungguhnya. Nah, keselamatan yang sesungguhnya di sini bukan sakit menjadi sembuh, bukan miskin menjadi kaya, atau bukan dilepaskan dari berbagai ancaman, tetapi keselamatan yang sesungguhnya di sini adalah kembali kepada kehidupan yang kekal, sebagaimana yang telah dirancangkan Allah sebelum manusia itu diciptakan. Konsep-konsep ini harus diterima secara seimbang dan tidak boleh hanya menitikberatkan pada salah satu konsep saja. Penerapan yang tidak seimbang menjadikan teologi yang pincang dan tidak akan mendukung sepenuhnya kebenaran yang terkandung di dalam karya penyelamatan Kristus. Oke, satu contoh ini karena kalimat ini agak mungkin agak susah untuk saudara simak, itu harus seimbang. Nah, umpamanya ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik. Lalu bagaimana dengan keselamatan karena anugerah? Jadi ada di antara dua pilihan yang saling bertentangan, dan bagaimana kita mencari solusi ini? Apakah perbuatan baik atau karena anugerah? Nah, saya lontarkan dulu persoalan-persoalan ini untuk nanti kita akan menemukan solusinya dari Alkitab. Karena itu maka harus dipahami secara keseluruhan tentang konsep-konsep keselamatan itu, baru kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata orang yang selamat itu harus begini dan harus begitu, atau karena ini dan kemudian harus begitu. Konsep-konsep tersebut akan dibahas satu persatu sehingga orang Kristen atau mahasiswa dapat mengukur keyakinan keselamatannya, dan khususnya para mahasiswa dapat mengajarkan konsep-konsep tersebut kepada jemaat secara benar. Nah, jadi karena memang diktat ini dipersiapkan untuk bahan ajar kepada para mahasiswa, maka goal yang mau dicapai adalah mahasiswa itu memastikan keselamatan dirinya berdasarkan konsep-konsep dari Alkitab, dan mahasiswa itu diperlengkapi dengan pengetahuan yang menyeluruh tentang konsep-konsep keselamatan itu, supaya mereka dapat mengajarkannya kepada jemaat sesuai dengan waktu dan tempat yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Nah, saya berharap juga nanti saudara-saudara yang ada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang bukan hanya terpanggil untuk memahami dan mengerti, tetapi saudara juga adalah orang-orang yang kemudian terbeban untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran ini kepada rekan-rekan atau kepada orang-orang Kristen yang lain, supaya mereka lebih mantap di dalam imannya kepada Tuhan. Nah, pentingnya doktrin soteriologi atau keselamatan. Doktrin keselamatan atau soteriologi memberikan pernyataan yang jelas bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan karena itu tujuan akhir hidupnya adalah neraka atau kematian selama-lamanya. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Ya, maut di situ adalah kematian kekal, penghukuman kekal. Nah, kematian di situ terpisah dari Allah selama-lamanya. Kematian di situ juga berarti dia mengalami hukuman selama-lamanya. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, itu isi dari Roma pasal 3:23 dan Roma pasal 6 ayat 23. Doktrin keselamatan atau soteriologi memberikan pernyataan dengan jelas dan tegas bahwa
semua usaha manusia dalam mencari keselamatan adalah sia-sia belaka. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh manusia untuk mengusahakan keselamatan seperti filsafat, etika moral, perbuatan baik, amal saleh, dan agama itu sendiri. Ya, agama itu sendiri diciptakan manusia adalah dengan maksud supaya mereka dapat hidup teratur dan kemudian berkenan kepada Allah. Tetapi semua yang diusahakan manusia itu tidak membawanya untuk mendapatkan atau mencapai keselamatan. Alkitab dengan jelas dan tegas mengajarkan bahwa keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Nah, ini ya, jadi ini mungkin baru saudara dengar. Selama ini kita mendengar bahwa keselamatan itu adalah karya Yesus. Karena itu maka Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya akan mengajarkan kepada saudara bahwa keselamatan itu adalah seutuhnya karya Tritunggal. Bahkan nanti yang keempat adalah karya dari firman Allah atau Alkitab itu. Ya, jadi karena itu, saudara jangan memperlakukan Alkitab itu secara tidak wajar, karena Alkitab itu juga punya pengaruh atau berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya untuk memperoleh keselamatan. Bagian Alkitab yang membahas karya Tritunggal dalam keselamatan adalah Efesus pasal 1 ayat 3-14. Dalam bagian Alkitab ini diperlihatkan dengan jelas bahwa baik Bapa maupun Anak dan Roh Kudus berkarya secara bersama-sama di dalam menyelamatkan orang-orang berdosa. Berdasarkan perikop tersebut, konsep-konsep keselamatan akan diuraikan di dalam diktat ini, ya, atau di dalam PPT ini. Ya, sekarang kita mulai dengan karya Bapa di dalam keselamatan. Yang pertama adalah Allah memberi anugerah. Ya, atau gini, saya baca dulu ya. Efesus pasal 1 ayat 3-14. Karena dari sini saya akan membangun semua konsep-konsep itu nanti. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan penggenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu,
dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, itulah seluruh isi dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan kepada kita tentang baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus itu sama-sama terlibat di dalam menyelamatkan manusia. Nah, anugerah. Karena kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 tadi itu, dikatakan bahwa Allah telah memberikan kepada kita kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Ya. Dasar keselamatan di dalam Kristus bukan karena perbuatan baik manusia, bukan karena usaha kesucian seseorang atau askese. Ya. Mungkin saudara pernah mendengar kata askese ini, yaitu adanya satu kelompok agama, kelompok keyakinan yang menyatakan bahwa tubuh ini adalah sarang dosa dan karena itu tubuh ini harus disiksa. Maka mereka mengasingkan diri di gunung-gunung, di goa-goa, lalu mereka di sana menyiksa diri. Itu adalah satu perbuatan yang disebut sebagai askese dengan tujuan dengan itu mereka menyucikan diri dari segala dosa. Ya. Bukan karena ia seorang yang benar dan bukan pula karena apa yang ia lakukan baik untuk Tuhan maupun manusia. Mengapa? Karena tidak ada satupun perbuatan manusia yang mampu memperkenankan hati Allah. Di mata Allah tidak ada seorang pun yang baik, yang benar, dan mampu menyenangkan Allah. Saudara baca Roma pasal 3 secara keseluruhan. Bila mana seorang berdosa diselamatkan oleh Allah, maka itu semata-mata dari Allah, anugerah dari Allah. Anugerahlah yang membedakan antara kekristenan dengan agama-agama lain. Yesus Kristus adalah perwujudan dari anugerah Allah yang luar biasa kepada manusia yang berdosa. Keselamatan di dalam Kristus adalah anugerah semata-mata. Berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oleh karena itu, maka jangan ada orang yang membanggakan diri. Mengapa? Karena manusia tidak mempunyai kelayakan di hadapan Allah. Agar pemahaman tentang anugerah ini menjadi lebih jelas, maka sebaiknya konsep anugerah itu diselidiki dengan lebih detail. Ya. Dari kata ken, ya. Asal kata kanan yang berarti membongkok. Ya. Saya tidak usah panjang-panjang di sini karena agak menjenuhkan di sini. Tetapi anugerah itu membongkok, artinya Allah yang superior itu mau turun menjangkau manusia yang inferior. Manusia yang tidak berdaya di dalam dirinya dan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu maka Allah dengan kata dasar ken atau kanan ini itu mau turun dan mau berkarya secara penuh untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya. Iya, itu. Ya, itu ayat-ayat yang saudara nanti bisa baca itu. Nah, yang kedua adalah keset. Ya. Istilah ini dipakai sebanyak 250 kali dalam Perjanjian Lama. Kata ini mempunyai arti yang paling dekat dengan kata karis ya, di dalam Perjanjian Baru yang artinya anugerah. Rairi ya ini ada tokoh teolog ya itu Charles Rairi, itu bukunya sangat memberkati saya juga, itu salah satunya, berkata adanya keterlibatan perasaan yang dalam dari akar kata keset. Jadi kata karis atau keset itu di dalam diri Allah ada satu perasaan yang begitu dalam
begitu mengasihi manusia dan begitu berkeinginan besar untuk menyelamatkan manusia itu. Nah, ini menjadi pendorong adanya perasaan kasih yang besar di dalam diri Allah. Kemudian terlibatnya hubungan intim antara Allah dan manusia secara perseorangan, kelompok, dalam hubungan perjanjian unilateral. Nah, jadi kembalinya manusia secara personal dan secara komunal itu kepada Allah dalam satu hubungan persekutuan, ya, itu bukan karena ada perjanjian bilateral di situ antara manusia dengan Allah atau antara Allah dengan manusia. Tetapi semua ikatan manusia dengan Allah dalam persekutuan yang harmonis itu semata-mata berlandas kepada janji sepihak dari Allah. Bahwa aku mengasihi kamu, aku menyelamatkan kamu, dan aku akan membebaskan kamu dari penghukuman. Tanpa diminta persyaratan-persyaratan. Karena kalau ada persyaratan-persyaratan yang dituntut itu berarti ada perjanjian yang disebut sebagai perjanjian bilateral kedua belah pihak. Nah, bila mana kedua pengertian di atas digabungkan, maka istilah anugerah itu mempunyai pengertian bahwa anugerah Allah itu teguh. Ya, artinya anugerah Allah itu karena sama sekali tidak bergantung kepada sesuatu di luar diri Allah, maka walaupun sesuatu yang di luar diri Allah ini, dalam hal ini manusia yang diselamatkan itu, tak stabil atau tidak konsisten, tidak setia, anugerah itu tidak bisa digugat, tidak bisa digoyahkan. Karena anugerah semata-mata berlandas kepada hakikat dari Allah itu sendiri. Tahan uji, kokoh. Nah, itu sebabnya saudara-saudara ini masuk di dalam jawaban hipotesa yang tadi itu. Kalau Allah sudah memberi anugerahnya itu kepada si A, memberi anugerahnya kepada si B, maka si A dan si B ini tidak bisa digugat keselamatannya oleh siapapun. Oleh karena anugerah Allah tidak bisa digugat oleh siapapun. Jadi gagasan kesetiaan dan bukannya kebaikan atau rahmat yang menguasai hubungan tersebut. Jadi kesetiaan Allah terhadap janjinya, kesetiaan Allah terhadap firman-Nya itu juga merupakan satu peneguhan terhadap anugerah, kekuatan dan kekokohan anugerah itu. Ya. Jadi apa yang Allah kerjakan dan apa yang manusia lakukan, nah itu di sini sudah mulai ya, bahwa manusia di dalam konteks keselamatan, saat diselamatkan itu manusia hanya menerima anugerah saja, sementara yang bekerja secara penuh itu adalah Allah yang memiliki kasih karunia. Nah, konsep anugerah menurut Perjanjian Baru. Dalam literatur Yunani, istilah charis itu mempunyai makna yang luas. Ya, jadi maknanya luas, tetapi nanti kita akan ambil satu yang memang pas untuk doktrin ini. Kata charis bisa berarti keindahan fisik. Nah, cantik. Nah, Ibu Aling, Ibu Heni, nah, itu charis. Makanya kata karisma. Jadi ada wujud fisik yang lebih indah daripada yang lain. Merupakan karya seni, karya lagu. Charis juga berarti keagungan, kemuliaan, kemenangan, bahkan mengandung sukacita dan kepuasan. Jadi orang-orang yang sedang bersukacita itu juga itu dapat dikategorikan sebagai orang yang sedang
karis atau berkarisma itu. Manusia berdoa mempersembahkan korban dan menyenangkan dewa-dewa agar memperoleh anugerah. Nah, ini usaha dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Ya. Jadi anugerah itu kalau dipancing, ya itu bukan lagi anugerah. Itu sesuatu balasan, suatu pencapaian. Saudara kalau pernah masih ingat zaman Soeharto dulu ya, secara reguler tahunan itu ada tokoh-tokoh masyarakat atau masyarakat biasa yang diundang ke istana untuk diberi penghargaan yang namanya penganugerahan Kalpataru. Nah, penganugerahan. Jadi sebenarnya kata anugerah itu ya ditempel saja di situ tanpa memahami maksud yang sesungguhnya. Nah, orang-orang yang diundang dari desa-desa datang ke istana itu adalah orang-orang yang memang sudah menunjukkan prestasinya. Saya masih ingat ada satu bapak yang bertahun-tahun dia melobangi gunung batu. Melobangi gunung batu. Tahun-tahun dia pahat sendiri gitu. Nah, begitu dia selesai pahat itu, gunung batu itu akhirnya air mengalir dan tanah yang di balik gunung itu yang terhampar tetapi tidak ada air itu sekarang bisa berproduksi secara luar biasa mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di situ oleh karena sudah bisa ditanami dengan padi dan berbagai tanaman pangan yang lain. Nah, orang itu diundang ke istana untuk diberi penghargaan atau anugerah, penganugerahan Kalpataru. Nah, itu bukan namanya anugerah. Itu upah. Itu tanda jasa. Nah, jadi harus saudara paham itu. Nah, makanya yang kalimat ini bahwa manusia berdoa, mempersembahkan korban dan menyenangkan dewa-dewa agar memperoleh anugerah itu sesuatu yang tidak Kristiani. Nah, karena itu kalau saudara memberi, saudara melakukan sesuatu, jangan dalam konsep yang kalimat yang itu ya, tetapi lakukan itu sebagai satu bentuk syukur, pengabdian diri, dedikasi diri atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi saudara. Nah, dari literatur Yunani non-Alkitab dapat disimpulkan bahwa suatu keindahan dalam bentuk lahiriah itu karis. Secara subjektif, sikap batin yang dirasakan terhadap seseorang, keindahan yang subjektif. Ya, umpamanya saya katakan Pak Kodeks itu baik. Nah, itu perasaan subjektif. Dan itu juga bisa berarti karis. Ya. Adanya hubungan timbal balik dari si penerima. Rasa syukur. Itu bisa juga dikatakan sebagai karis. Nah, mungkin inilah yang diadopsi oleh pemerintah Orde Baru itu. Sehingga adanya satu hubungan timbal balik dari masyarakat desa yang berprestasi, kemudian disyukuri oleh pemerintah dan memberikan kepada mereka penghargaan. Nah, mungkin di situ bagian C. Dalam bentuk kata kerja, membantu kata syukur berarti kepentingan memperoleh sesuatu. Nah, ini tentu masih di dalam ini ya, pengertian sekuler ya, bukan dalam pengertian Alkitab. Jadi masih agak bercabang, saudara. Nah, dalam Perjanjian Baru, nah kita masuk ke dalam keterangan Alkitab tentang kata karis itu. Kata karis atau anugerah dipakai sebanyak 155 kali di dalam Perjanjian Baru. 10 kali diantaranya oleh Paulus. Dan dari penyelidikan sebelumnya ternyata istilah ini memiliki kekayaan arti luar biasa. Ini harta kekristenan yang istimewa. Yohanes membuka Injilnya dengan mengidentifikasikan Yesus sebagai pembawa hukum Taurat. Ya, yang di situ katakan bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Beberapa penggunaan kata karis ya, berhubungan dengan sukacita dan kepuasan serta keindahan terlibat
di dalam sekurang-kurangnya 2 bagian perjanjian baru, yaitu Lukas pasal 4:22, yaitu pakai kata karin. Ya. Mungkin di sini nanti saudara bisa baca lebih jauh saja ya, karena itu bisa baca. Kesimpulan. Ini penjelasan tentang kata anugerah saja dulu ya. Konsep anugerah dalam perjanjian baru meliputi arti kata dalam bahasa Ibrani dan Yunani klasik. Konsep ini penting dengan pengertian juru selamat Yesus Kristus. Nah ini, pemberian cuma-cuma Allah dalam pribadi Kristus itu adalah arti khusus perjanjian baru. Nah, kita mengerucut kepada satu makna itu, bahwa anugerah Allah dalam kaitannya dengan doktrin keselamatan atau doktrin soteriologi adalah pemberian dari Allah secara cuma-cuma kepada orang berdosa melalui Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus sebagai anugerah yang diterima mutlak dengan cuma-cuma. Ya, saudara tidak perlu melakukan apapun untuk mendapat anugerah. Kalau orang-orang Yunani sekuler atau orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu bahwa mereka memberikan sesuatu kemudian mendapatkan balasan dari Tuhan, nah itu terserah konsep mereka. Tetapi konsep Alkitab adalah yang namanya anugerah itu murni sepenuhnya seutuhnya merupakan pemberian yang cuma-cuma. Ya. Dan inilah yang menjadi dasar utama keselamatan itu. Bahwa keselamatan itu pemberian cuma-cuma. Karya Allah sepenuhnya karena kasih. Bukan karena ada sesuatu yang dihargai di dalam diri manusia oleh Allah lalu diberikan anugerah. Nah, jadi dengan demikian perbuatan baik, ya, hipotesa di atas itu sudah tereliminir itu. Bahwa perbuatan baik itu tidak ada ruang di dalam keselamatan karena anugerah itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Bila telah diterima, anugerah itu memerintah kehidupan rohani si penerima dan mendatangkan anugerah demi anugerah. Ia melengkapi dan menguatkan dan mengontrol semua bidang kehidupan. Nah, ini ada anugerah lanjutan, ya, seperti pelayanan, seperti nyanyi, seperti memimpin, dan seterusnya. Tetapi itu adalah karunia lanjutan. Tetapi karunia dasarnya itu adalah anugerah yang membuat manusia itu bisa kembali kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Akibatnya orang-orang beriman atau orang Kristen itu memulangkan syukur anugerah kepada Allah bagi kekayaan, wah ini cukup ke bawahnya, bagi kekayaan apa dibaca, kekayaan anugerahnya itu. Jadi kita mensyukuri bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Nah, jadi inti dari sekian banyak kalimat ini adalah keselamatan itu pemberian cuma-cuma dari Allah melalui Yesus Kristus, yang oleh pengorbanan Yesus itu maka manusia diselamatkan. Ya. Itulah yang dilakukan Allah di dalam dilakukan Bapa di dalam keselamatan, yaitu memberikan kasih karunia, ya. Dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 3, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat-berkat rohani di dalam surga. Nah, itu dasar ayatnya dari karya Bapa menurut Efesus pasal 1 ayat 3. Memberi anugerah. Nah, yang kedua, apa yang dikerjakan Bapa di dalam keselamatan orang-orang berdosa itu adalah pilihan. Ya. Di dalam ayat yang keempat dari Efesus pasal 1 tadi. Sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, Bapa atau Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini mengandung
kontroversi dari dulu sampai sekarang ini. Karena ada yang mengatakan bahwa Allah dalam kedaulatannya dari sejak sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memisahkan manusia itu kanan dan kiri, selamat dan tidak selamat. Kenapa? Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, saya sengaja munculkan dulu itu ya, persoalan itu bahwa ada pandangan ya, ini predestinasi itu ya, bahwa Allah dengan kedaulatannya memisahkan manusia dari semula. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Nah, orang-orang yang dipilih diselamatkan inilah yang dikatakan orang-orang terpilih. Nah, tetapi nanti saya akan bahas ini secara juga detail ya. Konsep pilihan seringkali disamakan dengan takdir Allah. Istilah takdir berarti kodrat Allah. Jadi bila mana dikatakan telah ditakdirkan Allah, berarti segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia mutlak diterima dan tidak bisa dirubah lagi. Takdir membuat manusia pasif. Apakah arti pilihan sama dengan takdir? Atau apa bedanya? Mengapa ada manusia yang dipilih Allah untuk menerima keselamatan dan ada pula yang tidak? Adilkah Allah dalam melakukan pilihan tersebut? Apa yang menjadi dasar pilihan? Nah ini tadi, salah satunya adalah Allah berdaulat. Jadi kedaulatan Allah tidak bisa digugat oleh siapapun. Lalu dia yang bebas untuk mengatakan si A selamat, si B tidak selamat. Si A dipilih, si B tidak dipilih. Nah, kalau kita hanya melihat dari satu sisi hakikat sifat Allah itu, maka bisa. Tetapi saudara-saudara sekali lagi, bahwa di dalam Allah mengambil satu keputusan, satu tindakan, yang terlibat itu bukan hanya satu sifatnya. Tetapi semua atribut Allah itu terlibat secara bersama-sama, cuma hanya yang didepankan dan ada yang di belakang. Ini saya pakai pikiran manusia ini, saudara, bahwa kalau moderator yang ke depan itu adalah Bu Aling. Tetapi dalam moderator itu bukan hanya Bu Aling yang bekerja, atau di dalam seluruh konsep seluruh konteks ibadah atau pengajaran itu bukan hanya Ibu Aling, tetapi ada juga yang lain-lainnya yang terlibat. Nah, cuma pada saat moderator itu Ibu Aling tampil ke depan. Ketika masuk di dalam pemaparan materi, saya sebagai guru tampil ke depan, tetapi di belakangnya juga ada moderator, kemudian ada operator dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sifat-sifat Allah seperti itu, saudara. Ada tindakan-tindakan yang memang satu sifat Allah itu menonjol, tetapi sifat-sifat yang lain tidak boleh diabaikan. Nah, sama seperti di dalam pilihan ini. Kalau Allah hanya mempergunakan kedaulatannya, sifat kemahakuasaannya, lalu mengabaikan sifat-sifat yang lain, maka kemudian memunculkan pertanyaan, adilkah Allah? Jadi, pada sisi yang lain, kekuasaannya dipakai secara penuh, tetapi di dalam mempergunakan kekuasaannya itu sama sekali tidak mengabaikan keadilannya. Jadi kekuasaan dan keadilan bersama-sama. Kasihnya. Apakah dia hanya mengasihi sebagian orang lalu sebagian tidak dikasihi? Nah, itu. Jadi ini memang ini sesuatu yang agak saudara ya? Jelimet. Tetapi ini penting untuk saudara pahami karena ini salah satu yang juga menjadi persoalan banyak orang Kristen untuk tidak perlu menginjil.
Tidak perlu ibadah. Saya pernah diminta oleh satu gereja untuk membawa pembinaan bagi aktivis-aktivis, dan ketika saya sampai kepada poin ini, dia berkata, Pak, sebaiknya diktat Bapak yang menulis tentang pilihan itu dicoret saja. Karena apa? Saya bilang. Lalu dia bilang, karena akhirnya berkata begini, kita tidak perlu menginjil. Toh, menginjil atau tidak, Tuhan sudah tentukan siapa yang selamat, siapa yang enggak. Kita tidak perlu susah-susah untuk membuang waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan untuk ibadah, apalagi kita di daerah Banten ini. Ya. Kita beribadah itu seperti main kucing-kucingan. Nah, padahal kalau menurut diktat Bapak ini ya pilihan Allah itu sudah mutlak begitu. Jadi biarpun saya di rumah saja, tidak usah ibadah, ya kalau saya sudah dipilih ya pasti saya masuk surga. Saya bilang sama dia, saya tidak bisa mencoret itu dari diktat saya. Karena konsep pilihan itu bukan dari pikiran saya, tetapi konsep pilihan itu bersumber dari Alkitab. Nah, tapi kemudian karena itu adalah pentolan di gereja itu, ya akhirnya saat itu juga berhenti. Dan saya juga sudah berkata, saya tidak mau lagi untuk diundang untuk membawa pembinaan di gereja itu selama orang itu masih ada, karena orang itu mau mendominasi pendeta dalam gereja. Ya memang dia orang kaya, punya jabatan gitu, lalu dia mau mengendalikan pendeta dan pengajar seperti saya. Nah, itu tidak boleh, saudara ya. Nah, kita mau pahami pilihan ini secara komprehensif. Ya. Apa dasarnya pilihan Allah? Satu, kasih. Pilihannya Yesus dipilih untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa dipilih juga berdasarkan kasih. Allah memilih umat percaya agar tidak binasa. Sebabnya Allah memperpendek masa tribulasi. Ini doktrin tribulasi yang sudah kita bahas kemarin itu. Jadi Tuhan mengasihi orang-orang Israel yang masuk di dalam masa tribulasi itu, dan itu terjadi karena dia mengasihi mereka. Nah, jadi yang pertama di sini, bahwa atribut Allah yang terlibat di dalam pilihan itu adalah kasih. Kasih Allah itu tidak memandang rupa, tidak memandang suku, tidak memandang bulu. Dia mengasihi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, jadi Allah dengan kasihnya tidak mungkin bertindak semena-mena atau sewenang-wenang untuk memisahkan si A diselamatkan, si B tidak diselamatkan. Karena baik si A maupun si B sama-sama ada di dalam objek kasih dari Tuhan. Nah, jadi kasih Tuhan sama sekali tidak memberi peluang bagi kedaulatannya untuk memisahkan manusia itu secara sepihak. Ya. Saya harap saudara bisa menyambungkan pikiran itu. Nah, apakah pilihan itu pengertiannya? Ya. Tindakan Allah dalam memilih mereka yang akan diselamatkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Dasar pilihan Allah ialah karakternya. Karakternya artinya ada harmonisasi yang sejalan dengan sifat-sifat Allah sebagai berikut. Nah, jadi semua sifat-sifat Allah ini, tadi sudah katakan itu. Nah, kalau kita katakan ini, kita personifikasi ya. Kasih, berdiskusi dengan hikmat, berdiskusi dengan kemahatauan, berdiskusi dengan kedaulatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi semuanya itu saling berkontribusi. Tidak ada yang
terabaikan dari semua atribut-atribut itu. Kasihnya, anugerah tadi. Nah, ini hikmat. Apa yang membuat Allah pada akhirnya dia membuat satu garis pemisah yang tegas sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan adalah kemahatauannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, dikedepankan itu. Ketika dia memberi anugerah, yang dikedepankan adalah kasihnya, tetapi ketika dia memilih, sifat yang dikedepankan adalah hikmatnya. Itu di dalam Efesus 1 ayat 8. Sebab dikatakan dia memilih kita karena hikmatnya. Jadi Allah itu maha tahu. Saudara. Allah maha tahu. Sehingga sebelum dilahirkan, Allah mengasihi Yakub, membenci Esau. Allah memilih Yakub, Allah menolak Esau. Ini bukan karena Tuhan tidak sayang Esau, lalu sayang Yakub, enggak. Tetapi dari semula Tuhan sudah tahu bahwa Yakub akan percaya kepada Allah, sementara Esau dari semula sudah diketahui bahwa dia akan menolak hak kesulungan. Nah, jadi kematawan Tuhan itulah yang membuat akhirnya manusia itu terbagi dalam dua kelompok. Jadi sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah mengetahui, dan karena itu sebelum dunia dijadikan dia sudah taruh si A di sebelah kanan dan si B di sebelah kiri. Kemahatauannya Mazmur 139 itu ya, saudara bisa baca di situ seluruhnya bagaimana pemazmur menyatakan itu bahwa tidak ada yang tersembunyi di dalam diri manusia, bahkan di dalam pikiran manusia itu di hadapan Allah. Nah, jadi Tuhan itu maha tahu. Hal ini sejalan dengan hukum alami seperti yang dikatakan di dalam Roma 10:14. Coba saya baca dulu ya. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutusnya? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, artinya begini, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-14-15 ini, bahwa betul, ya, sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan sudah tahu siapa yang akan percaya dan siapa yang akan tidak percaya. Siapa yang akhirnya terpilih dan siapa yang akhirnya tertolak. Itu terjadi di masa lampau. Tetapi perwujudan atau penggenapan pilihan itu terjadi di dalam diri manusia baru pada saat orang itu mendengar Injil. Itu sebabnya pilihan sama sekali tidak menafikan pemberitaan Injil. Justru pilihan mendorong pemberitaan Injil. Karena orang-orang terpilih baru akan terrealisasi pilihannya ketika mereka mendengar Injil. Nah, jadi pikiran pentolan gereja tadi itu bahwa pilihan itu melemahkan penginjilan dan mengurangi semangat beribadah, itu sama sekali tidak berdasar, karena dia hanya berpikir secara paradoks dari apa di dalam Alkitab. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa pilihan itu justru mendorong penginjilan
karena orang-orang pilihan akan memiliki kepastian pilihannya itu pada saat mereka mendengar dan meresponi Injil itu dengan iman. Ada hubungan, tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Ya, cara merealisasikan pilihan Allah. Pemberitaan ditetapkan dan ada suatu umat tertentu yang dipilihnya. Yaitu di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 itu, dan kamu juga ketika kamu mendengar Injil, ketika kamu percaya, ya, di situ dikatakan, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan. Nah, jadi pemeteraian atau perealisasian pilihan Allah itu terjadi pada saat orang itu percaya, ya. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah, dikatakan tadi bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Nah, jadi iman seseorang muncul karena mendengar firman Allah. Pada saat muncul iman itu di dalam orang-orang yang mendengar Injil, maka pada saat itulah pilihan itu dinyatakan. Ya. Ada prosedur, ya, langkah-langkah nih. Mengutus juru selamat untuk mati di kayu salib. Ya. Penjelmaan sang penebus termasuk juga kegiatan pelayanannya. Kemudian perintah untuk memproklamasikan Injil pada masa kini. Ini bagian dari perwujudan pilihan itu. Kemudian tuntutan pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus agar diselamatkan. Permintaan Allah agar manusia di segala tempat datang percaya, menunjukkan tanggung jawab dari segi manusia untuk percaya kepada juru selamat. Keselamatan itu bukan warisan. Nah, artinya keselamatan itu adalah masalah personal. Ya. Seorang bapak tidak bisa menyelamatkan anak, seorang pendeta tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Jadi keselamatan itu adalah masalah pribadi, dan karena itu setiap orang harus merespon berita Injil yang disampaikan itu dengan iman, dan pada saat mereka memberi respon itulah maka pilihan itu menjadi terwujud. Ya. Ini kesulitan-kesulitan terhadap ini, ya. Nanti saudara baca saja ini. Nah, oke, itu dua hal yang sudah dilakukan oleh Bapak. Masih ada 3 lagi, ada 5, ya, masih ada 3 lagi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari konsep anugerah dan dari konsep pilihan. Siapa yang mau bertanya, saya persilakan. Fokus dulu kepada anugerah dan fokus kepada pilihan. Silakan, Ya. Bu Ali. Terima kasih Pak Daniel. Wah, luar biasa ya Pak, materi malam ini memberi pengertian kepada kita bagaimana karya keselamatan Allah Tritunggal ini diberikan oleh Allah kepada manusia, dan juga bagaimana kita ini yang telah memperoleh keselamatan ini bukan dikarenakan usaha kita sendiri ya Pak ya, karena kebaikan kita, kesalehan kita, dan sungguh suatu anugerah yang sangat besar bagi kita, karena kita telah diselamatkan oleh karena kasih dari Allah Bapa kepada kita. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau ingin diskusi atau ingin sharing tentang materi atau menambahkan tentang materi malam ini dari Pak Daniel, dipersilakan, tetapi terlebih dahulu resen ya, agar lebih teratur dalam tanya jawabnya. Oke, ini ada Ibu Lina Kirana. Silakan Ibu Lina. Ya, shalom Pak Daniel. Selamat malam. Shalom.
Ya. Pak, saya mau tanya yang di Titus 3 ayat 5 itu, Pak. Boleh saya baca, Pak? Silakan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu apa? Pertanyaannya? Iya. Berarti kita itu gini Pak, saya waktu itu pernah tanya dengan satu pendeta. Saya bilang, apa benar selamat sekali selamat tetap selamat. Lalu saya dikasih ayat ini Pak sama Bapak itu, gitu loh. Jadi katanya sudah jelas ayat itu, gitu sih Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Lina Kirana untuk pertanyaannya. Dipersilakan Pak Daniel untuk Oke, terima kasih. menjawab. Ya. Jadi keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu tadi saya sudah bilang di dalam konsep anugerah itu bahwa anugerah Allah itu teguh. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa Ibu Lina Kirana diselamatkan oleh Tuhan, maka keselamatan Ibu Lina itu teguh. Tidak bisa digugat, tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Termasuk oleh Ibu Lina sendiri. Karena apa? Sekali lagi, bahwa Allah memberikan anugerah dan kemudian Allah menyelamatkan seseorang itu tidak semata-mata kepada kasih-Nya, tetapi kita sudah masuk dalam konsep kedua tadi, yaitu konsep pilihan itu, bahwa Allah itu Maha Tahu. Jadi dari sejak semula, Tuhan sudah tahu bahwa Ibu Lina ini tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan itu, tetapi akan ditanggapi, akan dipertanggungjawabkan dengan kehidupan setiap hari yang sepadan atau selaras dengan anugerah itu. Jadi Tuhan Maha tahu, karena itu kalau dia sudah menyelamatkan seseorang, tidak ada yang bisa membatalkan itu. Tuhan itu tidak pernah uji coba, ya, saudara ya. Kalau kita kan tidak tahu nih besok, tahun depan bagaimana, kan kita nggak tahu. Oleh karena itu kita berkata, udah deh, kita coba aja dulu deh. Gitu. Tapi kalau Tuhan tahu dia besok, tahun depan, bahkan sampai kekekalan dia tahu. Oleh karena itu maka kalau dia sudah mengatakan si A selamat, maka si A itu selamat. Tetapi ini berbeda dengan konsep sekali selamat tetap selamat. Ya Bu ya. Saya sudah katakan tadi, Tuhan sudah tahu dari semula bahwa Ibu Lina akan menanggapi anugerah itu dengan tanggung jawab. Artinya akan hidup sesuai dengan anugerah. Kita dianugerahi Allah bukan untuk hidup sesuka-sukanya, tetapi kemudian yang Tuhan harapkan adalah sesudah kita menerima anugerah itu, kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah, itu konsep keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi konsep keselamatan sekali selamat tetap selamat adalah kalau engkau sudah yakin engkau selamat, maka apapun dosa yang kau perbuat, bagaimanapun engkau hidup, keselamatanmu itu tidak bisa hilang. Nggak bisa begitu. Karena orang yang sudah dikasih karunia Allah dan orang yang sudah dipilih berdasarkan pengetahuan Tuhan, dia akan hidup untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu kan yang kita baca di dalam Efesus pasal 1 itu. Untuk kemuliaannya. Jadi ada tujuan yang mau dicapai dan itu yang diperjuangkan. Nah karena itu Titus pasal 3 itu sebenarnya lebih kepada apakah kita ini diselamatkan karena anugerah atau karena perbuatan baik? Itu tekanannya Titus 3 ayat yang ke-5 itu. Sama dengan Efesus 2 ayat 8. Sama dengan 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Nah itu, jadi itu sudah membantah juga atau sudah menjawab hipotesa tadi bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan baik. Ya 3 ayat itu. Efesus 2 ayat 8, Titus 3 ayat 5, dan 2 Timotius 1 ayat 9.
Jadi tidak ada ruang untuk perbuatan baik. Nah, tetapi apakah orang yang sudah diselamatkan itu kemudian boleh hidup semaunya? Nah, itu ada peraturan, ada ketetapan bahwa kamu harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi tidak ada kemungkinan atau tidak ada peluang bagi orang-orang yang sudah diselamatkan lalu hidup dalam dosa. Begitu, Bu. Iya, Saya harap Pak. bisa menjawab. Iya, Oke, Pak. ada lagi? Karena gimana? iya, Pak, karena saya juga dikasih ayat itu yang Efesus 2 ayat 6 itu. Jadi kenapa katanya kenapa Titus 3 ayat 5 itu sudah jelas? Karena di Efesus 2 ayat 6 itu juga Yesus Kristus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi begitu, Pak. Nah, saya mau tanya ini, Pak. Maaf ya, Pak. Saya mau tanya lagi gini. Berarti kan yang tadi barusan Bapak bilang bahwa Allah itu Maha Tahu gitu. Jadi kalau misalkan kayak saya gitu ya melakukan apa yang harus saya lakukan menurut perintah Allah, berarti saya bisa selamatkan seperti itu. Berarti saya mengerjakan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau misalkan kita kasih tahu ke keluarga itu bagaimana, Pak? Misalkan mereka sudah tua gitu atau di usianya ya bukan di usia, maksudnya dia sakit. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau dia tanya tentang keselamatan, nah itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, sederhananya keselamatan itu menghadapi orang-orang seperti itu adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Karena bukan jasa, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena percaya. Ini bagian akhir nanti yang saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu. Tetapi karena saya harus menyampaikan ini secara sistematis dengan urutan-urutan yang logis, ya. Tapi memang tidak bisa dihindari, ya akan ada penanya-penanya yang ke ujungnya begitu. Nah, jadi nanti untuk menghadapi orang-orang yang katakanlah sekarat di rumah sakit, ya, nggak usah yang di rumah yang masih tua renta gitu, yang sekarat di rumah sakit. Masih bisa selamat? Bisa. Karena dikatakan dalam Alkitab, barang siapa yang percaya, selamat. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, selamat. Soal ada waktu atau tidak untuk kemudian dia berkarya, itu di luar dari kemampuannya sebagai manusia, di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Itu sudah ada di dalam ketetapan dan pengetahuan Tuhan. Karena yang Tuhan minta adalah percaya, ya, oleh iman kamu diselamatkan. Nah, lalu saya mau sampaikan selanjutnya juga, mumpung sudah ingat ini, ketika kita sudah melewati satu titik itu, ya, batas antara sebelum selamat dan sesudah diselamatkan itu harus ada satu perubahan hidup yang radikal gitu. Nah, disinilah baru dituntut bahwa orang-orang yang sudah selamat itu harus berbuat baik. Kalau engkau mengatakan saya sudah selamat, tetapi perbuatan hidupmu itu tidak mencirikan atau tidak membuktikan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ya diragukan keyakinanmu, diragukan pertobatanmu. Karena kalau orang-orang itu sudah bertobat dan beriman dengan sungguh-sungguh, maka iman dan pertobatannya itu akan terjadi secara radikal. Sehingga dari tutur kata, dari perbuatan, bahkan dari pikiran, niat hatinya itu dengan sendirinya akan berubah. Nah, maka konsep sekali selamat tetap selamat runtuh di situ. Karena orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia harus membuktikan keselamatannya dengan perbuatan baik. Nah, itulah sebenarnya yang dituntut oleh Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 12 itu. Kerjakanlah keselamatanmu. Bukan bekerja untuk selamat, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan harus menanggung jawab keselamatan itu
dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sehingga dapat bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya seperti bintang-bintang di dunia. Nah, jadi Ibu sampaikan saja itu, katakanlah kepada mama, kepada papa yang sudah tua. Ya, syaratnya yang Tuhan minta adalah percaya, iman. Ya, itu saja dulu. Nah, bagaimana penjabaran dari iman itu nanti di bagian akhir dari pelajaran ini. Saya kira Baik, itu Pak. Ibu ya. Iya, terima kasih Pak penjelasannya. Tuhan Yesus berkati. Ya. Amin ya. Terima kasih Bu kasih. Ana atas partisipasinya. Oke, lanjut kepada yang lain. Silakan jika ingin bertanya atau sharing atau menambahkan resen terlebih dahulu. Kalau belum ada, baik saya yang bertanya aja ya Pak. Menunggu yang lain untuk Silakan. bertanya. Iya, Pak. Tadi kan dibilang bahwa dasar pilihan Allah terhadap manusia, yaitu karena ya maksudnya Allah memisahkan manusia ini sebelah kiri, sebelah kanan. Karena Allah kemahatauan Allah ya Pak. Mungkin yang dimaksud di sini tuh mungkin manusia itu kan dari sejak permulaan penciptaan itu memang sudah diciptakan dengan free will ya Pak, kehendak bebasnya ya. Oke. Betul. Itu yang Berarti saya mau jawab nanti, ya tapi sudah berarti dijawab Pak, sendiri. Allah itu karena dia maha tahu, maka dia tahu pilihan. Misalnya pilihan saya apa nih sebelum saya diciptakan gitu, pilihan Bapak apa gitu ya Pak. Ya. Mungkin seperti itu ya, Oke, kemahatauan dari Allah betul. itu ya. Makanya dia bisa, jadi dia juga bisa tahu Yakub dan Esau itu bagaimana ya, benar ya Pak Daniel ya. Ya, betul. Iya, iya. Itulah makanya dari free will kita itu hendaknya kita itu memilih yang benar ya Pak. Maksudnya sesuai dengan kebenaran firman, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ya kalau kita pilihannya ya maunya bagaimana ya itu resiko dari kita ya Pak untuk bisa Betul. menerima keselamatan itu apa tidak, sekalipun kita sudah menerima keselamatan itu ya Pak dalam diri kita. Iya, oke. Mari siapa lagi? Itu bukan Silakan. pertanyaan Ibu ya, tetapi itu memberi tambahan, dan saya mau tambahkan dulu sebelum ada yang bertanya. Iya. Yesus ditetapkan untuk menjadi penebus itu justru sebelum dunia diciptakan, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Artinya Tuhan sudah tahu bahwa Adam dan Hawa akan memilih untuk tidak taat kepada Allah. Jadi Tuhan sudah tahu. Nah, kemudian karena itu tadi menyebutkan tentang free will. Nah, free will yang Tuhan berikan ini tidak bisa dilanggar oleh Allah. Iya, itu betul, sudah Pak. diberikan secara mutlak dan manusia mempergunakannya secara mutlak. Tuhan tidak bisa menggugat itu. Nah, jadi karena itu maka kembali lagi diberikan acuan-acuan atau syarat-syarat untuk diselamatkan, tetapi kembali apakah mempergunakan kebebasan kehendak itu untuk meresponi semua yang Tuhan lakukan itu dengan iman atau kemudian menolak. Nah, dengan dasar itulah maka Esau ditolak, kemudian Yakub diterima ya Pak. Iya. Paulus ya walaupun dari awalnya itu dia orang yang begitu jahat, ya keji, najis, tetapi dikatakan dalam Alkitab bahwa sejak dalam kandungan itu Tuhan sudah pilih dia. Jadi iya, betul. Tuhan tidak merasa risau dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan terhadap gereja. Tuhan tahu itu proses, tetapi pada saatnya Saulus akan berubah menjadi Paulus jadi kemahatauan bahwa manusia akan mempergunakan kehendak bebasnya itu secara benar atau secara salah. Ya, terima kasih. Iya, mari akan lanjutkan kembali sesi kelas ini. Ya ini Pak ada penanya yang namanya Pak Yohanes ya. Oke, dipersilakan Pak. Shalom monitor Pak Yohanes. Selamat sore Ibu, selamat malam. Saya dari Bekasi Ibu. Iya. Pak Daniel Palungan, selamat malam Bapak. Selamat malam Berjumpa Pak Yohanes. dengan Bapak lagi sama Bapak di BBCO waktu itu Pak. Oke.
Pak dari Palungan, kalau saya melihat kata karis tadi Pak di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47, di situ kan ada ainon testontion kayak ikontres karin, pakai kata karis ya Pak ya. Nah, Pak, apa hubungan kata karis ini di ayat yang ke-47 ini dalam kaitannya dengan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa gitu Pak. Kalau kita tarik ke belakang di ayat yang ke-46 mereka berkumpul bersama-sama, bersahati. Nah, kaitan karis di situ apa ya Pak ya? Secara eksposisi Pak, ya terus terang saya belum menggali apa namanya itu kisah pasal 4 tadi itu yang Bapak angkat itu. Tetapi kalau ada orang-orang yang bertambah kepada perkumpulan itu artinya orang-orang itu juga adalah orang-orang yang menerima anugerah itu, karis itu. Jadi bukan orang-orang yang sekedar berkumpul, sekedar hadir, tetapi kehadiran mereka di dalam perkumpulan orang-orang Kristen di sini adalah orang-orang yang memang menanggapi karunia Allah itu, kata karis itu, pemberian Allah yang cuma-cuma itu dengan iman kepada Yesus. Nah, jadi secara umum saya jawab Pak ya, karena kalau tadi Bapak ajukan sebuah teks di situ, itu perlu saya kaji secara ekspositori untuk kemudian saya bisa jelaskan dalam konteksnya. Tetapi di dalam konsep karunia anugerah yang kemudian membuat orang-orang itu bisa diselamatkan, tentu itu karena orang-orang yang baru ini adalah orang-orang yang menanggapi karunia Allah itu dengan iman, dan dengan itu mereka menggabungkan diri kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, saya kira itu mereka menyukai itu sebagai respon dia itu Pak ya, dia meresponi panggilan tadi ya Pak ya. Ya, di situ relasi dari Karin itu dengan persekutuan mereka pada waktu itu. Oke. Baik Pak Daniel Palungan, terima kasih untuk penjelasannya Bapak. Terima kasih dan berkati ya Pak. Terima kasih Pak Yohanes. Ibu, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Pak. Ya, saudara-saudara yang terkasih, memang ini baru kelas pertama gitu ya, berkaitan dengan doktrin keselamatan, doktrin soteriologi. Jadi karena itu maka tidak mungkin pertemuan pertama ini kemudian langsung menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Justru secara empiris gitu ya, di dalam mengajar itu, pertemuan pertama itu justru baru memunculkan problematika-problematika. Jadi bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru memunculkan kegaduhan-kegaduhan di dalam pikiran. Nah, jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang pertemuan pertama ini ada kegaduhan di dalam pikiran saudara, jangan dulu mengambil satu sikap, bahwa Pak Daniel ini ngaco gitu ya. Karena memang alamiahnya proses mengajar begitu. Di awal-awal itu kita memunculkan problem-problem, lalu kemudian kita melakukan satu analisis berdasarkan dengan data-data fakta, dan baru di bagian akhir kita mengambil satu kesimpulan. Nah, jadi saya harap dengan pertemuan pertama ini, dan saya bersyukur sudah ada respon yang sangat positif ya, ini membuktikan bahwa saudara begitu berminat, dan saya harap minat ini dapat berlanjut sampai di sesi yang terakhir. Ya, saya sendiri belum tahu berapa sesi ini saya disampaikan, kecuali kalau seperti di BCO 12 kali, di RBO 12 kali ya. Tapi di sini ya kita tergantung kepada materinya. Ya, jadi kita di sini tidak ada batasan waktu. Nah, saya kira itulah Ibu Aling pertama sebagai closing statement saya. Ya, kalau bingung memang itu alamiahnya pertemuan pertama begitu ya. Jadi jangan bingung lalu kemudian mundur, tetapi bingung itu membuat saudara menjadi penasaran untuk mengikuti dan menemukan fakta-fakta, landasan-landasan pikirnya. Iya. Terima kasih Bu Aling dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki pelajaran yang berikut. Haleluya. Iya. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami berterima kasih bahwa kami boleh berdiri di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan dan sebagai pelayan Tuhan adalah karena anugerah-Mu. Dan karena itu Bapa, kiranya Tuhan kuatkan kami untuk dapat sanggup mampu mendedikasikan diri segenap kehidupan kami
untuk syukur kami atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan pada malam ini yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhir. Kiranya semua yang sudah kami pelajari malam ini dapat menjadi bekal untuk kami menjadi anak Tuhan yang beriman secara benar dan menjadi pelayan Tuhan yang dapat bertanggung jawab dengan pengajaran. Sebentar kami akan berpisah dan juga akan melanjutkan kegiatan-kegiatan lanjutan. Tuhan tolong kami supaya kami sehat, kami kuat, dan konsentrasi penuh untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terpuji namamu Bapa, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri pembelajaran kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima Selamat kasih Pak malam. Daniel untuk pelayanannya. Tuhan Semoga Tuhan berkati. berkati lebih dan lebih.